Berarti orang 4 itu yang memaksa untuk menyelup-nyelupin gitu. 2 dipegang di pundak Heeh. dan 2 dipegang di kepala. Ya Allah, 2 di pundak, 2 di kepala. Kami cuman hanya melihat dari jauh. Samore. Manusia bodoh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk para sahabat Pintu Misteri, para penonton, para subscriber kesayangan dari tim Pintu Misteri, di sini Mas Jawir dan juga Dan saya Kimacan. ya akan melakukan Ya, penerawangan, tidak hanya penerawangan Yogi yo. ya bisa dibilang penerawangan. Penerawangan. Penerawangan Ya. Yogi ya. Ini sebenarnya menyikapi suatu kasus viral yang fenomenal mengenai anak kecil yang mati mengering. Ya, anak-anak wanita ya. Anak wanita yang berada dari Temanggung. Mohon maaf sebelumnya, kita di sini tidak ingin ibaratnya tidak ingin mengulik-ngulik Ya. untuk korbannya, tetapi di sini kita ingin memberikan suatu informasi wacana agar hal itu tidak terjadi lagi. Ya. Karena begini, sosok astral yang namanya genderuwo ini kan memang orangnya tuambeng ngono Ya. ya. Suka ganggu. Betul. Nah, kalau nggak ganggu istri orang, anak-anak kecil juga diganggu. Iya. Nah, seperti itu. Namanya juga orang gangguan astral itu pasti akan datang dari segala arah gitu Iya. ya Yogi ya. Kita membahas ini karena menyikapi kejadian yang viral yang kemarin dan Kimacan sebagai supranaturalnya tim Pintu Misteri ini akan memberikan suatu informasi Yogi ya, bagaimana caranya menghadapi apabila ada gangguan-gangguan sosok genderuwo untuk anak kecil. Betul. Gitu ya Ki ya. Karena begini, kasus yang kemarin itu Ki ya, yang di Temanggung itu kemungkinan besar ini dari penjelasan yang Mas Jawir baca dan Mas Jawir tonton di YouTube, kemudian baca di suatu kabar berita, itu simbah dukunnya ini gitu loh ya, itu memberikan informasi kepada orang tua bahwa anak ini sedang diganggu gitu loh, diganggu dengan sosok yang namanya genderuwo. Makanya kenapa tingkahnya hiperaktif, tidak seperti anak-anak secara umumnya katanya gitu kan ya. Kalau kita menyikapi bahwa anak kecil tingkahnya yang aneh-aneh dan lain sebagainya itu yang bisa wajar dan juga bisa tidak. Ya terserah, tergantung bagaimana orang tuanya yang menyikapi. Benar nggak Ki ya? Nah, tetapi di sini di informasi yang Mas Jawir ketahui, si praktisinya ini itu menginformasikan untuk mengetahui benar atau tidaknya dia mengalami gangguan, itu disuruh makan, kasih dia biji mahoni. Oh boleh, yang Jawa apa? Masuk akal mahoni itu loh. Iku lah waite minta ampun ngalang-ngalai pel. Nah, kalau dia merasa kepahitan berarti enggak. Tapi kalau dia tidak merasa pahit berarti dia mengalami gangguan. Seperti itu. Nah, akhirnya dikasih itu dan katanya orang tuanya tidak merasa pahit. Makanya kenapa si orang tuanya itu sangat yakin bahwa anaknya sedang mengalami suatu gangguan astral yang namanya genderuwo. Nah, kemudian dilakukan proses ritual gitu loh. Entah itu ritualnya itu dengan cara diselepin di air seperti itu. Nah, nanti dari sudut pandangnya Kimacan supranatural itu, kalau untuk menerawang lebih lanjut, kalau memang benar seperti itu yang dialami anak kecil, ya apa sih baiknya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, terus kemudian ini kan Mas Jawir hanya bisa mengetahui dari informasi-informasi media sosial dan juga YouTube. Ngoten ya Ki ya. Mas Jawir ini ya orangnya kan rada aneh. Mas Jawir akan mencoba meminta Kimacan itu untuk menarik sosok astral pasti ya, sosok astral yang menyaksikan lebih gitu loh ya Ki ya. Sebenarnya Mas Jawir menginginkan si genderuwonya, kalau memang dia si anak kecil ini diganggu sama genderuwo itu untuk dilakukan mediumisasi supaya Mas Jawir bisa menanyakan lebih lanjut. Kalaupun seandainya si sosok itu yang tidak bisa dilakukan mediumisasi, mungkinkah Ki
di sekitaran situ ada sosok-sosok yang lainnya yang mengetahui proses kejadian gitu. Iya. Betul loh ya Ki ya. Oke. Itu yang maunya Mas Jawir, Iya. tapi semoga aja Ki Macan bisa membantu. Iya. Nah, Jadi sebelumnya saya sebelum video ini saya buat ya. semalam saya coba merogoh sukmo ya Mas Jawir ya. Oh, sampun. Merogoh sukmo ke sana untuk mencari jelas berita seperti apa sih sebenarnya terjadi di tempat itu. Betul. Jadi untuk para sahabat semuanya, kalau mau percaya silakan, tidak percaya juga tidak apa-apa. Nah, Tapi saya akan menceritakan sesuai kronologi yang saya lihat di sana, mata batin saya, dan investigasi Rogo dengan Sukmo. Rogo Sukmo ke sana dengan jin-jin yang ada di sekitar sana. Oh. Jadi saya mencari tahu dengan berita ini dengan jin-jin itu yang berada di ya, sana. yang berada di sana. Nah, oke. Ya. Terus gimana Ki? Oke. Sebenarnya sih ya, si anak itu tuh tidak terlalu nakal banget kalau menurut saya Mas Jawir. Oh, yang dilihat sama Ya, yang Ki saya Macan. lihat tidak Mata nakal, batinnya. tidak nakal, masih di batas wajarnya anak-anak Mas Jawir. Oh, mata. Ya, tidak yang emosinya berlebihan, tiba-tiba marah dan ngamuk seperti itu. Tidak juga tiba-tiba memukul temannya sendiri, Oh. dan tidak juga lari sana lari itu tidak juga Mas Oh, Jawir. enggak juga ya, Ki. Berarti masih normal ya, Masih Ki? normal yang sesuai penglihatan saya. Ah. Karena kalau misalnya tidak normal itu ya satu, kalau pengaruh dari Gondoruo, emang pengaruh Gondoruo ya Mas Jawir. Oh, itu sebenarnya dia memang Iya. ada pengaruhnya gitu ya. Pengaruh Gondoruo yang saya lihat emang pengaruh Gondoruo, tapi tidak 100% dipengaruhin Gondoruo. Oh. Jadi cuman 20% yang dipengaruhin Gondoruo. Oh. Jadi masih ada hawa manusianya. gitu Seperti ya. itu. Emang betul, tapi tidak 100%. Tidak 100% gitu ya. Seperti itu. Dan juga kalau untuk orang tuanya sendiri ya Mas Jawir ya. Oke. Buat pelajaran lah untuk orang tua yang lainnya. Kalau punya anak ipar aktif ya bersyukur. Betul Gitu ya. Asalkan masih jalur aman gitu loh. Asalkan dia tidak mengamuk dengan sendirinya, asalkan dia tidak memukulin teman-temannya, itu tadi Mas Jawir yang saya bilang tadi itu loh. Betul. Terus Kemudian, ya diintrospeksi, dicari tempat yang bagus lah. Carilah psikolog dulu dah kalau Betul ya. tidak ya, jangan lari ke dukun juga. Dan juga kalau untuk dukun yang tidak mampu untuk mengatasi masalah seperti ini, jangan memberi solusi yang untuk orang dewasa. oh, berarti Gitu. sebenarnya pengobatan yang ritual yang dilakukan itu solusi untuk orang dewasa itu? Iya, itu solusi untuk orang dewasa Mas Jawir. Jadi untuk emang ada praktisi atau dukun kayak gitu ya Mas Jawir ya, yang mengobatin dengan dia merendamkan air supaya energi-energi negatif dalam tubuh itu musnah dengan baca-bacaan doa. Baca-bacaan doa. Ya. Betul. Terus tapi itu dilakukan untuk dewasa. Untuk orang dewasa. Ya. Tapi kalau untuk anak-anak mungkin mereka tahu cukup siapkan air, dipercat-percatkan di bagian-bagian yang penting untuk Bagian tertentu. mungkin dukun-dukun juga tahu lah itu. Itu tahu ya. Tahu. Kalau satu aja bisa disebutkan di bagian mana nih Ki? Supaya bisa menginformasikan Iya. gitu. Dada, punggung, kepala. Oh, dada, punggung sama kepala itu Iya. cukup diciprat-cipratkan Ciprati air. dengan air doa. Air doa ya. Cipratkan dengan air doa. Kalau tidak, buatkan air doa, suruh minum. Suruh minum gitu sebenarnya udah bisa membantu Udah ya bisa tanpa membantu. harus. Dan juga bisa kasih air pancuran. Lebih bagus lagi air yang dari teko zaman dulu, Oh, yang dari tanah liat. bukan jaga aluminium ya. Oh. Teko zaman dulu. Teko zaman dulu. Nah, itu gitu ya. didoain, Oh, didoain dengan orang tuanya, dengan yang obatinnya, gitu ya. Terus Dimandi bagian punggung. bagian punggung sini. Iya, tengkuk itu. punggung. Jangan malah direndam. Namanya anak kecil direndam tempat bak seperti itu, dia kan nggak bisa napas Mas Nah, Jawir. itu dia. Nah. Itu yang saya lihat ya. Nah, Itu, ya. Ki Macan bilang, nah akhirnya kehabisan napas. Nah, ini apakah kemungkinan besar itu sebenarnya suatu kecelakaan atau bagaimana itu Ki? Kecelakaan. Itu kecelakaan. Sebenarnya itu kecelakaan. Karena sering naik turun, nah, akhirnya lemas. Lemas. Dan yang saya lihat ya, jadi maaf kalau salah, ini penglihatan saya. Itu dukunnya panik. Oh, pasti. Dan akhirnya membuat alibi. Jadi tenang, membilang ke orang tuanya, tenang, rohnya sedang pergi saat ini.
sedang bernegosiasi. Anak ini tetap ditaruh di tempat sini di bagian kamar tanpa seorang pun tahu, saudara segala macam tetangga sampai orang tahu, sampai nanti akhirnya si rohnya akan datang kembali dengan beralibi seperti itu. Oh, padahal berarti itu cuma alibinya saja mengatasi dari kepanikan. Betul. Wah. Sebenarnya si dukunnya sudah panik juga. Tapi kalau kalian percaya monggo ya ini hanya penerawangan saya. Ya. Kemudian terus dan herannya Mas Jawir ya, orang tuanya bisa hilang kendali dan percaya sama karena dari awal dia udah percaya Mas Jawir. Oh iya, karena makan itu buah mahoni itu ya, tadi. Seperti itu. Saya bilang dan akhirnya dengan doa-doa si anak kecil itu loh, semuanya akhirnya bisa ketemukan jasadnya. Akhirnya ada orang yang mengetahui gitu ya, tetapi selama udah 4 bulan. 4 bulan sebenarnya doa dari anak kecil itu setiap hari dia menangis Mas Jawir, dan apa yang dia omongin dia, ibu gitu loh. Walah. Ini setelah Ki Macan, kalau Ki Macan sendiri di penerawangannya melihat setelah ibaratnya kan udah meninggal, tetapi si sosok ini dia masih menangis dan berdoa, itu kan itu yang terlihat di penglihatannya Ki Macan itu seperti apa dia tuh? Jadi posisi si anak kecil itu tuh di peluk oleh si Gondoruo Mas Jawir. Sambil nangis dan manggil ibu seperti itu. Dan sebenarnya Mas Jawir, maaf ya, ini menurut penerawangan saya, kalau salah saya mohon maaf. Di umur 7 bulan pada saat kandungan, ibunya ada beberapa yang saya tidak bisa saya katakan. Saya ngeblank di sini. Iya. Mohon maaf ya Raya, karena kan di sini kan kita tujuannya hanya ingin menginformasikan. Kayaknya kita bahas si anak itu udah cukup. Nanti kita bantu untuk doa. Kita hanya ingin menginformasikan lebih supaya hal itu tidak terjadi lagi. Kalaupun seandainya orang tua melihat ada suatu kejanggalan dari anaknya dan berpikiran bahwa itu adalah ada gangguan astral, tadi Ki Macan sudah menginformasi bagaimana cara memberikan solusi dengan pengobatannya. Karena apa yang diterapkan sehingga anak itu yang kemarin itu yang di Temanggung itu untuk cara orang dewasa. Kalau untuk anak kecil itu bisa dengan air doa, bisa juga dengan air pancuran dari jaret itu. Tapi jangan lupa itu tetap harus didoakan dua orang tua. Ikut andil dari doa orang tua. Turut andil dari doa orang tua, bermohon sama Tuhan gitu ya. Kalau seandainya memang anak yang kalian, misalnya anak kalian itu kan sebagai orang tua kan pasti kan ada pikiran yang aneh-aneh, lebih baik pakai air doa itu. Tetapi kembali lagi tadi Ki Macan menyarankan bahwa ke psikolog dulu terlebih dahulu untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, kan bahwa kita kan hidup di dunia nyata. Jadi kita selesaikan dulu di dunia nyatanya seperti apa. Nah, kalaupun seandainya mau berikhtiar dengan hal yang lebih gitu kan ya, dengan melalui air doa yang bisa dibantu di tepuk sini, di punggung, di sini itu tadi ya, di dada sama di kepala. Dan ini adalah suatu pembelajaran juga bagi semuanya. Dan tadi Ki Macan sudah menjelaskan sebenarnya memang ada gangguan itu 20%-nya saja gitu ya. Tidak 100%. Sebenarnya ada banyak pertanyaan. Ki Macan sudah melakukan Robo Sukmo dan melihatnya ke sana. Itu ada pesan kesedihan juga ya. Nanti kita bantu untuk doakan untuk sosok tersebut. Tapi di sini Ki Macan melihat bahwa itu adalah suatu awalnya kecelakaan sehingga membuat dukun itu panik dan membuat sebuah statement ya, yang dimana pasti akan kembali lagi. Ternyata sampai 4 bulan tidak kembali lagi. Nah Ki Macan, nah ini kan kok diketemukannya itu dalam keadaan kering. Karena yang saya lihat ya, si dukun itu menyarankan untuk setiap hari diperlakukan seperti orang hidup. Jadi dibersihkan. Tapi yang saya lihat itu di atas kasir itu karpet plastik ya. Karpet plastik. Supaya tidak nyerap ke bawah. Terus. Diperlakukan setiap pagi dibersihkan, setiap malam dibersihkan dan dikasih wewangian. Dan saya lihat itu ada kayak apa ya? Krim. Ada sebuah krim juga yang dioleskan. Berarti ada yang bilang itu mumifikasi, akhirnya menjadi mumifikasi sampai akhirnya kering. Karena kan kalau seandainya tidak ada suatu zat kimia atau sesuatu hal yang mempengaruhi kan pasti kan busuk, melembung gede gitu ya Ki ya.
Oke lah, itu tadi ternyata ya Rek ya. Nah, Ini juga kalau misalnya udah 100% Mas Yawir dipengaruhi anak kecil, kalau udah 100% dipengaruhi genderuwo itu tingkah lakunya setiap jam 12 malam itu bakal terbangun dan nangis. setiap jam 12 malam Ya. kalau itu benar-benar dialami gangguan Ya. gitu ya. Dan juga setiap hari emosinya tidak terkontrol, suka ngamuk-ngamuk sendiri. Dan yang ketiga suka memukul teman-temannya tanpa dengan tiba-tiba. Dan kayak keempat dia paling suka main di pohon, naik-naik pohon. Nah itulah. Ini ciri-ciri lainnya loh, ya Rek ya. Ini ciri-ciri lainnya kalau untuk para orang tua ini ada beberapa ciri yang diberikan sama Ki Macan. Jam 12 malam tiba-tiba nangis sendiri. Iya. Kemudian melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, tiba-tiba memukul teman-temannya. Ngono ya Ki ya. Iya. Terus kemudian suka naik pohon. Ya. Sama emosinya suka marah-marah. Suka marah-marah. Oh ya. Tetapi kan yang pasti kalian sebagai orang tua kan pasti yang tahu karakter dari anak-anaknya seperti apa. Kalau seandainya hal itu terjadi secara tiba-tiba dan suatu keanehan, nah itu bisa ya Ki ya. Tetapi pengobatannya pun juga pasti disesuaikan. Ngoten ya Ki ya. Oke, ada lagi yang ditambahkan Ki? Ya itu aja sih. Jadi kalau menurut saya kalau yang buat para dukun-dukun, kalau misalnya belum bisa mampu mengobatinya, ya bilang aja nggak mampu. Bilang gitu ya Ki ya. Betul. Jangan mengada-ngada, akhirnya bisa menyelakakan nyawa orang lain. Betul sekali. Sehingga seharusnya pengobatannya untuk orang dewasa diberlakukan untuk anak kecil dan akhirnya kasihan juga kan suatu kecelakaan yang terjadi. Padahal tujuannya juga baik gitu ya Ki, tapi akhirnya membawa bencana. Nah ini tadi Ki Macan udah melakukan penerawangan ngoten ya Ki ya, dan sempat melakukan rogo sukmo. Kalau permintaannya Mas Jawir Ki, untuk si genderuwonya itu bisa dilakukan mediumisasi enggak itu Ki? Kalau untuk genderuwonya bisa saya tarik, tapi dia tidak akan bisa menjelaskan. Karena banyak rahasia yang dia simpan, pertaruhannya dirinya sendiri. Itu. Kalau untuk sosok anak kecil juga tidak bisa. Nggak boleh ya. Jadi karena kita harapkan dia udah tenang anak kecilnya ya. Semoga tenang, itu kita kirim doa aja. Kita doa aja. Paling saya bisa berkomunikasi untuk jin-jin yang di sekitar sana. Jin yang di sekitar sana. Iya. Jin yang berada di rumah, di dalam rumah atau ada yang di dalam rumah satu, dan ada juga di depan rumah itu ada pohon, kayak pohon bambu atau pohon apa itu ya. Itu ada. Yang itu dia mengetahui. Iya. Oke lah. Teman-temannya dari genderuwo. Teman-temannya itu. Iya. Ya. Berarti nanti Mas Jawir akan menanyakan lebih lanjut tuh ceritanya ya, oke ya. Iya. Oke gitu. Coba saya coba ya untuk narik salah satu jin yang ada di sana. Semoga kita bisa berkomunikasi. Amin. Nah, oke, untuk para sahabat, para subscriber dan juga para penonton, ini Ki Macan akan mencoba melakukan proses mediumisasi lebih lanjut. Tapi Ki Macan menjelaskan bahwa sosok genderuwonya ini akan menjadi hal yang sia-sia apabila dilakukan mediumisasi karena tidak akan ada informasi yang bisa kita dapatkan. Allah udah masuk. Assalamualaikum. Aku nggak bisa cerita di sini. Lu kenapa? Yang lain saja. Yo wes, yo. Aku nggak bisa cerita. Kenapa nggak mau cerita? Yang Takut lain saja. yang lain. Yo wes. Ini siapa dulu, cerita dulu. Nggak cerita, kita tanya. Ini sosok iki apa iki? Genderuwo atau apa? Opo? Ayo nggak apa-apa. Aku di depan rumahnya. Di depan rumah yang di pohon apa? Di depan jalannya. Oh, di depan jalanan. Walah. Aku nggak tahu. Nggak tahu. Ternyata saya takut. Yo, nggak aku tanyain. Udah pulang aku. Iya, saya. Ya mas, aku kasih ini. Nggak pulang aku. Pulang. Panas di sini, panas. Panas. Ya wes lagi gitu, makasih ya. Ya wes lagi gitu, pulang, ayo pulang. Tisu minta tolong tisu Rek. Walah, ora anu Rek. Apa Ki? Oh, Ki Macan menarik yang berada di ndak berani bercerita dia ngata Ki. Ki, mohon maaf. Sik Ki. Oke. Si sampean teri sopo iku Ki?
Dia katanya informasinya dia nggak mau bercerita. Dia berada di pohon yang berada di depan rumah yang di pinggir jalan. Iya. Tapi tangannya gini. Itu yang saya bilang tadi, yang apa namanya? Sebentar Mas Jawir ya, saya ngeblank. Oh iya. Atau Mas Jawir netralin? Nggak apa-apa. Oh iya, Ribon. Jadi di rumah ada jalan, ada pohon di depannya itu. Pohon itulah dia cuma ngeliat-liat aja selama saat ini gitu loh. Jadi dia nggak mau ikut campur. Kemarin padahal mau bantu saya ya, gue bilang gitu. Iya. Bantu. Tapi pas dari masuk sini udah nggak bisa lagi katanya. Nggak bisa. Dia kepanasan di sini, Ki. Iya. Mungkin Mas Jawir aura panas sekali ya, habis masak soalnya. Ya terus ya apa ini, Kiki? Oke, kita panggil satu lagi. Coba ya, semoga aja bisa ya. Untuk para sahabat, mohon maaf ya, ternyata sosok astral yang di sananya itu tidak bisa menginformasikan, dan ya gimana lagi, masa Mas Jawir mau maksa. Ya Raisa dipaksa, kasihan kalau dipaksa. Semoga aja ini nanti bisa ya. Ngapa? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oh, enggak mau bilang. Mohon maaf, ini ditarik sama Ki Macan. Kalau boleh tahu namanya siapa? Enggak mau ngomong. Ini sosoknya sosok apa ini? Namanya apa? Penjaga. Ya. Perwujudannya? Sosok saya hitam. Hitam gitu ya. Ya. Baik. Ya. Terus tempatnya berada di mana? Dapur. Di dapur? Oh alah, berarti ini sosok yang tadi Ki Macan bilang, jin yang berada di rumahnya ya. Oh ya dah. Nanti Mas Jawir ini ya kasih doa ya. Bantu informasi ya. Iya, tapi informasinya yang benar, jangan mengada-ngada. Aku Melihat langsung. Ya. Itu kejadiannya itu gini dulu. Kan ada kabar bahwa anak kecil itu diganggu sama genderuwo. Apakah benar seperti itu? Ya. Sejak umur berapa diganggu? Dalam janin. Dalam janin? Terus kemudian ceritanya bagaimana kok sampai akhirnya anak itu meninggal? Nakal. Terus kemudian Kata orang-orang nakal. kata orang-orang nakal. Terus kalau menurut sampean sendiri nakalnya masih wajar enggak? Enggak. Oh. Itu karena ada pengaruh dari genderuwo itu atau bagaimana? Orang tuanya dibutakan mata batinnya. Oh. Orang tuanya dibutakan mata batinnya sama si genderuwo itu. Ya. Walah. Dan akhirnya orang tuanya meminta orang pintar untuk datang ke rumahnya dan melihat anaknya dan salahnya. Dukun itu pun dipengaruhi. Dipengaruhi sama si genderuwo itu. Ya, Kok jahat banget sih si genderuwo itu? memang sudah takdirnya. Walah. Terus itu bener nggak si anak itu disuruh makan biji mahoni? Iya, Oh, dan dia tidak merasa kepahitan sama garam. sama garam. Oh, dan tidak pahit. Dan tidak ada asin dan pahitnya. Ya, Walah, terus kemudian ritual. makin percaya orang tuanya. Walah, kasihan. Saya yang sudah lama menunggu di sana tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu sudah jalannya. Sudah jalannya begitu. Keimanannya sudah pudar. Walah. Manusia mudah sekali dibelokkan dengan bangsa kami.
Walah. Itu kan memang udah takdirnya dan juga memang gampang sekali dibelokkan tadi. Dan tadi sampean bilang itu gangguannya udah dari janin. Kenapa begitu? Sudah diincar. Oh, sudah ada pengincaran. Oh, alah, ya. Terus pada saat ritual itu seperti apa, Mbah? Dupa. Oh ya. Oh ya. Nggih, tak paringi dupa rek. Ini mikrofonnya, nah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Enak yuk, anunya mau bercerita. Nah, untuk pas saat ritualnya ini Mbah. Nah, itu ritualnya itu. Yang katanya dimasukkan ke air itu. Ya, Itu seperti apa itu? sebenarnya anaknya sudah menangis pada saat itu tidak mau, Oh. tapi dipaksa orang empat megangnya. Oh, berarti orang 4 itu yang memaksa untuk menyelup-nyelupin gitu. 2 dipegang di pundak dan 2 pegang di kepala. Ya Allah, 2 di pundak, 2 di kepala. Kami cuman hanya melihat dari jauh. Sakno rek. Manusia bodoh. Walaupun kalian paling sempurna, tetapi kalian mudah dibohongi. Ini loh reaksi sosok yang berada di sana. Ternyata ya itu tadi. Tidak ada yang sempurna. Betul. Ya. Udah, wes itu konon. Nggak boleh gitu. Terus, ini kan aku cuma nanya. Terus itu, lagi, monggo. Nah, ini, Mbah, pada saat, ayo, siapa ya di sana? Makanya sing sopan. Apa, Mbah? Pas saat dicelupan keberapa yang sampean lihat? 6. Keenam. Keenam itu tidak bernyawa atau masih ada nyawanya? Sudah lemas dan tidak sadarkan diri. Oh. Dan akhirnya meninggal di kasur. Walah. Tuh goyang-goyang kalau Mbak iki rek. Se. Terus tadi Ki Macan melihat ya kan bahwa itu kan tiap hari dibersihkan. Terus kemudian ada krim. Bener gak dikrimi apa itu? Yang panas. Hah? Yang panas. Krim yang panas? Balsem? Nggih. Oh, diolesi balsem. Itu sarannya siapa itu? Dukun itu dibisikin dari genderuwo juga. Dukun bego. Dukun bego. Iya memang benar kayak dukun bego. Lagi yang mana? Walah, terus sampai kok nggak berbuat baikan sih? Hah? Urusan? Walah emang bener juga ya rek ya. Walah, berarti katanya ada diolesin balsem. Wah, pantesan dia kering. Wah. Bersihin. Terus dibersihin Sisi-sisi rambutnya. di sisi-sisi rambutnya. Dibersihin pakai anduk. Mukanya dibersihin pakai handuk. Terus Mbak Dukunnya itu bilang bahwa itu akan kembali lagi rohnya. Iya. Ya. Di bulan keberapa dia akan kembali katanya? Oke. Hah? Kan 6. 6? Kalau ke 10 nggak muncul, ya diambil. Oh. Padahal wes nggak bakalan datang gitu ya. Tapi kok Ki Macan melihat bahwa si sosok anak itu dia disekap sama si itu tadi genderuwo, benar kah? Benar. Walah. Tapi kan sekarang udah bebas. Udah bebas, alhamdulillah. Iya. Bebas. Udah bebas ya. Terus ada lagi yang mau disampaikan enggak? Pas sudah ketemu jasadnya,
Wis bebas. Udah bebas ya. Terus sebenarnya sosok genderuwonya itu sebenarnya berada di mana sih? Tuambang pengen tak sunat ya itu. Heeh. Di rumah. Walah, terus sekarang dia gimana itu? Lihat tuambang tambang, bilangin sama dia jangan macam-macam lagi. Udah banyak paranormal yang pinter membasminya. Oh, udah banyak yang membahas. Udah dibasmi. Udah dibasmi dia. Oh. Dia hajar. Saya aman. Iya kan, makanya kamu jangan berbuat jahat. Ya. Lebih baik berbuat baik, jadi makhluk Tuhan yang baik, ya kan? Memang benar itu urusannya sendiri-sendiri, tetapi jangan ikut mencelakai. Nanti kan ada hukumannya juga, toh. Ya wes, ada lagi yang mau disampaikan enggak? Wes, tak kasih. Mesakno rek ya. Ini karena sosok ini kan menjelaskan rek. Terlepas kalian mau percaya atau tidak juga enggak apa-apa. Tetapi ini aku mau kasih sedikit, semoga bisa membawa kebaikan. Ya, namanya siapa dulu toh? Nggak mau? Ya sini, tak kasih, tak doain. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Dah didoain. Hah? Enak ndak? Hah? Dah. Berarti kalau bisa, walaupun kamu berada di sana, kamu kan salah satu. Apa? Sekarang rumahku kosong. Sekarang kosong. Iya, ya wes lah mau piye mas, semoga aja nanti ada yang menempatin. Ya. Kalau seandainya kami yang nempatin nanti. makhluk sampean sing menempati. Walah. Ya wes apapun itu Ya diisi wae. di siapa? Ya, Orang. Orang-orang, saudara-saudara wis oke. Oh, tapi kan yo takut soalnya. Apa? Mungkin nanti takutnya ibaratnya kan orang-orang kampung kan ya nggak ngerti apa-apa. Nanti takutnya bangsa kalian menjelma jadi korbannya, nakut-nakutin. Jangan ya. Jangan menakut-nakutin kayak begitu, nggak boleh ya. Nanti dibasmi juga kalian. Wes pokoknya jadi makhluk ciptaan Tuhan yang bisa hidup berdampingan, saling berbuat baik. Memang sampai selain perwujudannya hitam, sampai kan katanya perwujudannya hitam bentuknya. Bisa cewek. Bisa cewek. Bisa kayak apa di hutan dan kijang-kijang. Oh, bisa kijang-kijang. Bisa. Oh, bagus ya berarti ya. Ya wes, ini tadi terima kasih udah datang di sini. Semoga jadi makhluk yang positif ya. Ya wes. Ada lagi mau disampaikan, Boten? Pulang wae. Oh iya. Mau tambahan lagi kehidupannya? Udah enak? Oh, ya wes. Dibantu atau keluar sendiri? Sendiri? Oh ya, pintar. Hah, dalam? Bantu. Oh, bantu. Alah, ya wes. Ayo tak bantu. Kita dibantu, Rek. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Oke. Oke, monggo dinetral. Aduh. Oke. Alhamdulillah informasinya banyak yang Mas Jawi dapatkan, Ki. Banyak. Terus tadi sebenarnya sebelumnya mau tanya ini Ki Macan. Ya. Ki Macan ini tadi sangat menarik, yang tadi kan tidak berhasil, tidak dapat informasi. Kemudian menarik yang kedua, yang Ki Macan tarik itu siapa itu, Ki? Jadi itu sosok penjaga dapur. Yang di Penjaga dapurnya itu, ya itu setiap rumah itu pasti ada penjaga dapur. Ya itu sosoknya tinggi besar hitam, tapi bukan genderuwo ya. Bukan. Aku bilang, ya kalau misalnya kamu nggak bisa membantu, berarti karma burukmu bakal tambah lagi. Ya udah, nggak mau jadinya. Oh, sempat bercerita juga banyak hal yang diceritakan. Alhamdulillah. Oke. Terus ada yang mau ditambahkan buatan Ki? Itu lagi lah, lebih berhati-hati Lebih berhati-hati untuk ya. orang tua buat pelajaran ini jangan sampai terjadi kedua kali. Betul itu Dan tadi. untuk dukun-dukun
Ya kalau nggak bisa ya wes. Ya wes, nggak usah memaksakan Iya. gitu kan ya. Banyak ada suatu cerita tadi yang diceritakan sama si sosok itu tadi, ternyata gangguan dialami udah mulai dari janin Iya. katanya ya. Itu tadi mungkin ini salah satu tadi yang aku bilang sama Ki Macan jangan dilanjutkan. Iya. Mungkin itu tadi karena kita nggak mau terjadi kontroversi gitu loh ya Rek ya. Terus kemudian ternyata kok sampai bisa mengering. Iya. Itu tadi si sosok itu tadi menjelaskan bahwa diolesin yang panas-panas kemungkinan besar ikut diolesi balsem. Iya, kan itu bisanya jauh dari lalat kali ya. Iya, kalau panas-panas tuh ya. Iya. Nyamuk segala macam ya. Betul. Saran dari Mbah Dukunya diolesi yang panas-panas itu tadi kemungkinan besar adalah balsem sehingga mengakibatkan kering itu Iya, tadi iya. ya, dan jauh dari busuk gitu ya, mumifikasi pakai balsem gitu Iya. tadi. Oke lah gitu. Oke. Baiklah, untuk para sahabat Pintu Misteri, para penonton, ini tadi yang bisa kita informasikan kepada para subscriber juga para penonton semuanya mengenai kasus yang viral. Percaya atau tidak itu semua terserah dari kalian, tetapi kembali lagi Mas Jawir dan Ki Macan Ya. membuat konten ini ingin bermanfaat kepada kalian. Jika nanti kalian sebagai orang tua menghadapi suatu kasus, ibaratnya kalian berpikir bahwa anak kalian mengalami suatu gangguan astral, salah satunya kan udah dijelaskan tadi sama Ki Macan ya, pengobatannya pun jika tidak bisa dilakukan seperti pengobatan orang dewasa dengan air doa, cukup dengan di punggung-punggungnya ya Ki ya, kemudian di tengkuk-tengkuk di dada. Ya. Kembali lagi bermohon perlindungan kepada Tuhan, apapun itu agama dan kepercayaan kalian. Betul ya Ki ya. Itu tadi. Baiklah, kalau begitu semoga konten untuk kasus viral ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.